Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas yang kami muliakan, Pak RT 1 Pak Agus, Ustadz Fahmi, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami semuanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali berkumpul bersama-sama di mushola yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, serta kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini saya kira bukan tema yang baru, akan tetapi tema yang mungkin sudah setiap waktu dan setiap saat sudah kita lakukan, tinggal hanya bagaimana tema yang akan kita bahas ini kita perkuat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah, sabar, syukur. Ini 3 sifat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau istiqomah itu diambil dari kata istiqomah yastaqimu istiqomatan. Ya artinya tegak lurus. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita melaksanakan ibadah, ya harus tegak lurus. Harus continue, harus terus-menerus kita lakukan. Agar supaya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bersikap teguh untuk melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan, keislaman, meski harus menghadapi ujian, meski menghadapi godaan. Nah, itu namanya istiqomah. Makanya orang yang selalu istiqomah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah subuh, istiqomah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, subuh ini, kalau kita lakukan secara istiqomah, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kita lakukan dengan cara istiqomah, continue, insya Allah itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dan akan menjadikan kita mendapatkan tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Nah, jamaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak, itu harus kita tegakkan. Jadi tidak bisa kita melakukan suatu ibadah, ya, misalkan sekali ibadah, seminggu ibadah terus habis itu setelahnya udah hilang lagi dari ibadah. Itu bukan istiqomah namanya, ya.
Ya. Walaupun hanya sholat wajib saja. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, istiqomah selalu berjamaah. Ya. Niatkan selalu berjamaah, ingin berjamaah terus. Terlepas itu dimanapun tempat, yang penting saya selama berjamaah selama sholat 5 waktu harus berjamaah. Nah, itu namanya istiqomah. Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berjamaah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Agar supaya kita mampu dan bisa untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita, kegiatan-kegiatan kita istiqomah. Yang pertama, ini yang harus perhatikan Bapak Ibu, supaya kita istiqomah terus menjalankan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, termasuk di dalamnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus meluruskan niat dan tujuan. Istiqomah itu. Yang kedua, memaknai kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita harus benar-benar memaknai itu adalah persaksian bagi kita Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita benar-benar istiqomah dalam menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu membaca dan memahami Al-Qur'an. Juga istiqomah. Tiap hari membaca Al-Qur'an. Kalau perlu tidak sekedar hanya membaca, tetapi memahami makna dari apa yang dibaca itu. Ya. Kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, ini juga memudahkan kita untuk selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah berdoa, memohon keteguhan hati. Ya, kita kan selalu minta kepada Allah agar supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini istiqomah juga. Jangan minta diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah ketika sudah dalam keadaan sakaratul maut. Nah ini. Ketika dalam keadaan sakit baru minta kepada Allah agar supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita continue terus menerus kita lakukan. Kita berdoa kepada Allah setiap waktu dan setiap saat agar supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu istiqomah itu. Jadi apapun yang kita lakukan walaupun kecil, insya Allah itu yang lebih baik. Makanya kata Rasulullah, fa inna khairal a'mal, karena sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan itu adwamu wa inqalla, continue walaupun itu sedikit, kata Rasulullah itu. Jadi kita melakukan sesuatu, melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, beramal walaupun sedikit tapi continue. Misalkan setiap Jumat kita memang sudah istiqomahkan dalam diri kita untuk berinfak di musola Al-Ikhlas misalkan 100.000, udah istiqomah terus tuh. Insya Allah itu yang lebih baik ketimbang hari ini berinfak, sebulan lagi baru berinfak. Nah, ini kan enggak teguh pendirian. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Nah, ini. Kata Allah apa? Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta, sebagaimana hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kalau orang yang istiqomah, malaikat-malaikat pun akan turun kepada mereka. Jadi kalau kita selalu istiqomah itu malaikat selalu menjaga kita, mengawasi kita, ya. Kita nggak boleh merasa takut, merasa bersedih. Allah takhafu wa la tahzanu. Justru nanti Allah akan memberikan kabar gembira bahwa orang yang selalu istiqomah akan mendapatkan keagungan, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa, Nabi Harun itu pernah meminta kepada Allah agar supaya diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Ini kata Allah, dialah Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Maksudnya permohonan kamu berdua itu yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika ingin memohon agar supaya Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetapkanlah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Kalau sudah dikabulkan doanya, terus. Terkadang kita Bapak Ibu, kalau kita sudah dikasih banyak oleh Allah, kadang lupa kepada Allah. Ya, kalau kita sudah diberikan sesuatu kepada Allah, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Musa dan Nabi Harun pada masa itu diperingatkan oleh Allah. Nih saya permohonkan, saya kabulkan doa kamu, tapi ingat jangan lupa, tetap kamu harus selalu istiqomah. Walaupun Allah sudah memberikan permohonan doa kepadamu untuk menghancurkan Fir'aun, tapi tetap kamu harus istiqomah. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihim wastaghfiruhu wa wailul musyrikin. Kata Allah, katakanlah bahwasanya aku hanyalah manusia seperti kamu. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya dan kecelakaan dan berserahlah bagi orang-orang yang musyrik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu betapa pentingnya kita untuk bersikap istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula merasa bersedih. Jadi orang yang istiqomah itu nggak perlu ada rasa khawatir. Orang yang istiqomah itu, yang selalu istiqomah itu nggak perlu rasa bersedih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjalankan istiqomah ini dengan sebenar-benarnya? Sudahkah kita mengamalkan dalam kehidupan hari tentang istiqomah ini? Tentang keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauh segala larangan-larangannya. Ini banyak sekali kisah-kisah Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat misalkan Imam Ahmad bin Hambal, ya, Ahmad bin Hambal, pencetus mazhab Hambali, ya, itu beliau dipenjara, disiksa, dicaci maki dan seterusnya, tapi tetap beliau istiqomah terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak goyah, tidak luntur. Apa yang diinginkan oleh penguasa pada masa itu tidak peduli. Yang penting tetap istiqomah terhadap pendiriannya, istiqomah terhadap akidah, istiqomah terhadap ibadah, istiqomah terhadap akhlak. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kita lihat Bilal bin Rabah. Ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, disiksa, ditarik-tarik dan seterusnya, beliau tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah pudar keimanannya, tidak pernah luntur keimanannya, sekalipun diancam begitu
keras terhadap orang-orang musyrik. Bilal bin Rabah. Kemudian Imam Nawawi banyak mengarang kitab-kitab, bukan Syekh Nawawi ya. Kalau ada dua itu, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu orang kita, orang Indonesia. Imam Nawawi ini adalah pengarang kitab, salah satu kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi ini adalah satu imam yang penuh keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sampai hayatnya tidak pernah menikah, saking istiqomahnya terhadap ibadah dan ilmu. Bahkan tidurnya itu hanya di atas buku-buku aja itu. Ya. Saking istiqomahnya terhadap ilmu, pokoknya belajar, ngarang kitab, ngarang kitab. Ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang keistiqomahan terhadap para salafus shalihin. Nah, ini bisa menjadi contoh kepada kita, apalagi kita yang nggak ada jaminan, yang nggak ada kekhususan oleh Allah, ya. Paling tidak kita bisa mencontoh para salafus shalihin bagaimana menegakkan bagaimana menjalankan keistiqomahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantu billah summa istaqim. Kata Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Kemudian beliau bersabda apa? Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, itu kata Rasulullah. Ya. Oleh karena itu istiqomah ini benar-benar, bahkan ada istilah itu al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena kalau orang istiqomah nggak bakalan hilang, karomah itu bisa hilang. Ya. Istiqomah itu nggak bakal hilang, terus menerus selalu menempel dalam diri kita. Kalau kita sudah mengerjakan sesuatu yang rutin, misalkan ada orang tiap hari menyapu musola ini misalkan, tiap pagi, istiqomah tiap pagi, itu adalah pekerjaan yang bagus. Karena apa? Continue istiqomah, membersihkan musola setiap hari, pagi dan sore, nggak pernah hilang, nggak pernah terlupakan. Pagi dan sore itu adalah bagian daripada keistiqomahan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu tentang istiqomah. Kali kalau bicara istiqomah panjang banget ini, ya. Bisa sampai sore nanti Pak Agus. Ya. Nah, itu istiqomah. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu bagaimana ketangguhan kita untuk menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sabar terhadap ketaatan. Sabar terhadap kemaksiatan. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap ibadah, ketaatan, sabar terhadap kemaksiatan, sabar terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam beberapa kitab disebutkan as-sabru salasun. Sabar itu ada 3. Wa sabrun alal ma'siyah, wa sabrun alat ta'ah, wa sabrun alal ma'siyah, wa sabrun alat ta'ah, wa faman sabaru 'alal ma'siyah hatta yarudduha bihusni azaiha. Nah, begini. Kata Rasulullah itu sabar ada 3 tingkatan. Sabar atas musibah, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar dari perilaku kemaksiatan. Siapa saja yang sabar menghadapi musibah sampai ia mampu merestorisinya sebaik mungkin, maka Allah akan mengangkat 300 derajatnya. Nah, itu sabar
atas musibah itu. Kalau kita mampu menghindarinya, maka Allah akan mengangkat 300 derajatnya. Di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Kemudian sabar dalam menjalani ketaatan, Allah mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggiannya ars. Sedangkan bagi yang bersabar dari laku kemaksiatan, Allah mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi atas ketinggian ars. Nah itu, betapa mulianya orang yang bersabar. Jadi kalau kita sabar menghadapi ketaatan itu masih ringan dibanding kita sabar menghadapi segala kemaksiatan. Justru sabar menghadapi kemungkaran, sabar menghadapi kemaksiatan itu justru malah lebih besar pahalanya, derajatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bersabar. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siap dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi orang yang bersabar itu pasti akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji, kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, kata Allah. Sedikit kelaparan dan kehausan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan, sedikit ketakutan. Wal ju' dan kelaparan. Ya. Kemudian kekurangan harta benda, buah-buahan, harta jiwa, ya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'alaihim turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tahawahu wa kana amruhu furata. Kata Allah, dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan sore hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah ini. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sabar ini salah satu sifat yang selalu harus ada di dalam diri kita. Sabar itu tidak gampang emosi sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu kira-kira mampu nggak dalam sehari kita tidak marah? Nah, Bapak Ibu kira-kira mampu nggak dalam sehari tidak marah nih? Ya, berat ya. Jadi nggak harus marah. Itu adalah bagian daripada bagaimana kita bisa menahan kesabaran kita. Marah terhadap anak, marah terhadap istri, marah terhadap suami, marah terhadap tetangga, marah terhadap siapapun. Kira-kira mampu kan? Ya. Di jalanan kita nggak gampang emosi, nggak gampang marah, disenggol dikit, ya, alhamdulillah. Ya. Saya belum pernah tuh melihat di jalan, Bu, Bapak, Ibu, Pak Agus, kalau tabrakan gitu bukan mengucapkan alhamdulillah malah. Justru malah ribut, berantem, teriak-teriakan, ya. Nah, kalau di Arab itu masih ada. Kalau di Arab itu disenggol mobilnya turun, bukan malah marah. Alhamdulillah, sabar mereka. Ya. Habib Taufik itu pernah cerita dengan saya ketika ke Yaman.
mobil. Mobil yang ditumpangi itu ditabrak dari belakang. Tiba-tiba supirnya turun, pikir Habib nih supirnya marah-marah. Turun ngelihat, coba bilang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung suruh pergi lagi. Nah, kalau di kita belum pernah terjadi seperti itu. Ya. Pernah nggak Bu mengalami gitu, Bu? Disenggol dikit gitu, alhamdulillah udah Bu, pergi Bu. Kalau saya pernah Pak, di Mampang, berhenti, saya dihajar sama motor. Ya. Baru turun langsung motornya kabur. Padahal belum dia apa-apain, langsung motornya ketakutan. Saya turun itu maksudnya saya pengen ini aja, pengen malah kabur duluan. Nah nih. Nah oleh karena itu, baik si penabrak maupun yang nabrak maupun yang korban ataupun yang pelaku, ya harusnya sama-sama. Kalau dia punya keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan punya tanggung jawab. Insya Allah kalau kita bertanggung jawab, orang yang jadi korban pun akan memaklumi kita. Nah ini sabar. Jadi kita harus selalu menanamkan sifat kesabaran di dalam diri kita. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya kita selalu berdoalah kepada Allah agar supaya kita diberikan hati yang sabar dalam menghadapi segala ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu tangguhan untuk menghadapi, kita kira ketangguh nggak kita nih, mampu nggak kita nih menghadapi berbagai macam ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita lihat kisah-kisah umat terdahulu, nggak ada apa-apanya kita. Ya. Kisah-kisah umat-umat terdahulu bagaimana yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala begitu berat. Kita belum ada apa-apanya. Ya. Ujian kematian, ujian kehidupan itu belum ada apa-apanya. Ya. Oleh karena itu, kita perkuat kesabaran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah syukur. Jadi sabar syukur ini selalu berdampingan tuh, nggak bisa dipisahkan. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Itu kata Rasulullah. Bicara tentang nikmat Allah itu adalah bagian daripada syukur. Meninggalkan untuk membicarakan itu adalah kufur. Waman lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia akan tidak mensyukuri yang banyak. Barang siapa waman lam yashkurin nas, barang siapa yang tidak mensyukuri manusia, lam yashkurillah, maka dia akan tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal jama'atu rahmah, berkumpul kita ini adalah rahmah. Wal firqatu azabun, dan perpecahan itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu syukur ini, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bersyukur. Kita diberikan ujian oleh Allah, kita bersabar. Jadi syukur sabar ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur bisa kita ucapkan dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Ya. Ya paling tidak kita setiap hari mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan di dalam beberapa kitab disebutkan fikratun fi ala illahi ta'ala yatawalladu minha al-mahabbatu wa syukur. Kalau kita berpikir tentang kenikmatan Allah, maka akan melahirkan al-mahabba wa syukur, rasa cinta dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada yang sedikit, ya. Insya Allah dengan sedikit berarti kita bersyukur kepada yang banyak. Kalau kita bersyukur kepada yang sedikit, insya Allah banyak pun kita bersyukur. Dikit aja nggak bersyukur, apalagi yang banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Orang yang kufur maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fazkuruni azkurukum washkuri wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah, pasti Allah pun akan mengingat kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Dia pun akan menambahkan nikmat kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ingkar. Jangan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Coba Bapak Ibu, ada nggak yang mampu menghitung rambut kita? Rambut yang ada di kepala kita ini, kita mampu nggak menghitungnya? Ya nggak mampu. Ambil segenggam pasir, kemudian lihat pasirnya, kita mampu nggak untuk menghitungnya? Nah, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir, Masya Allah, inilah maha besar Allah Subhanahu wa taala. Di luar jangkauan kita nggak mampu untuk menghitungnya. Ya. Nggak mampu kita untuk menghitungnya. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmatmu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, dalam hadis disebutkan ajabal amrul mu'min inna amrohu kullu khair wa laisa zalika lahad illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Kata Rasulullah, itu sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sungguh semua urusannya adalah baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika mendapat kesusahan, ia bersabar, itu pun suatu kebaikan baginya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, kita bersyukur. Kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan kesusahan, maka kita bersabar, itu pun baik. Jadi antara sabar, syukur ini, kalau kita mampu untuk menahan, itu baik baginya. Kita mampu untuk bersyukur, baik baginya. Nah, itulah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak sifat istiqomah, sabar, syukur ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sekedar hanya kita membaca, tidak hanya sekedar kita mendengar, tidak sekedar hanya kita mengucapkan, tetapi bagaimana mampu kita merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Yang penting dalam ajaran agama itu bagaimana kita mengimplementasikan. Orang punya ilmu banyak, punya ilmu agama banyak, tapi tidak mengamalkan, wah itu bahaya. Justru malah bahaya daripada orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah agar supaya kita diberikan keistiqomahan, agar kita diberikan kesabaran, agar kita berikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nah, demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keistiqomahan, kesabaran dan rasa syukur kita kepada Allah senantiasa selalu ada di dalam diri kita, dan paling tidak senantiasa selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena 3 sifat ini insya Allah membentuk kita menjadi pribadi mukmin yang kuat, pribadi mukmin yang soleh dan soleha, sehingga kita termasuk golongan yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.